Bahwasanya Jibril sama Nabi kita itu mudarosah. Nabi kita mudarosah sama Jibril alaihissalam. Mestinya berarti di bulan Ramadan terkhusus nih, ya, bukan berarti di luar Ramadan enggak, tapi ini lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Mestinya orang itu kalau tahu dirinya mungkin bacaannya masih agak kurang, udah pepet aja Pak Ustadz tuh. Ardul Quran ala man huwa ahfad. Ya. Mampangin bacaan kita, memperdengarkan bacaan kita kepada siapa yang lebih hafid, ya, kemudian kita belajar sama dia. Oh, ini salah ya Pak Ustadz ya. Tadi di rumah ada bapak-bapak sebelum berangkat umroh datang dia, berangkat umroh dia tadi datang ke rumah, saking mungkin mushafnya kan besar dia, ini pengalaman aja. Mushaf Indonesia dia pakai. Kalau mushaf Indonesia kan beda sama mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah kadang-kadang awal ayat yang pakai alif kadang-kadang nggak ada harokatnya kan, ya nggak ada tulis harokatnya kan. Kalau Indonesia kan ada ya Ustaz ya, ada harokatnya biasanya. Ya, kalau misalnya ittakhadu, lihat aja mushaf Madinah ada harokatnya nggak ada, ya kan. Bingung dia nih, kepiye aku nggak ngerti gitu kan. Sedangkan dia kalau bawa mushaf gedenya repot kemana? Ke sana, paham maksudnya? Nah, nanti di sana pasti kalau mau baca Quran, ya dia mau 10 terakhir di sana yang ya maksudnya dia umroh di Ramadan yang pahalanya dalam hadis sahih seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ya, maka yang masih cintai karena Allah azza wajalla, dia datang nih kepiye Ustaz bacanya, ya. Sama kalau ada tanwin terus bertemu dengan alif lam yang sukun kan, itu bingung bacanya, ya. Bahasanya misalnya kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kalau di mushaf Indonesia kan ada nun kecil di bawahnya ya, jadi tanda nun iwad gitu kan, supaya ketahuan oh ini pengganti tanwin, jadi khairanil wasiyah, ya. Lah kalau mushaf Madinah kan nggak ada nun kecil-kecil kayak gitu. Ya, kalau nggak ngerti gimana bacanya, masa khairan al-wasiyah gitu, ya, atau khairal wasiyah, ya nggak bisa, ya. Jadi dia sempetin gitu datang ke rumah, Ustaz ini bacanya gimana, Anda sebelum berangkat soalnya nggak bawa mushaf Indonesia nih, ya, sebelum saya berangkat saya mau tahu supaya nggak salah, saya takut salah Pak Ustaz. Masya Allah, saya apresiasi, udah tua orangnya, apresiasi gitu kan, semangatnya untuk untuk belajar Al-Quran gitu supaya nggak salah dalam membacanya. Nah, seperti itu seharusnya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ana sering menyampaikan juga bahwa di dalam bulan Ramadan ini ya mbah-mbahnya ibadah ya nggak jauh dari yang tiga ini. Mbah-mbahnya ibadah, induknya ibadah di bulan Ramadan ya nggak jauh dari tiga, yaitu apa? Siyam, terus qiyam, terus apa? Tilawatil Quran. Nggak bisa jauh dari itu ya. Bulan Ramadan ya emak-emaknya ibadah ya itu, induknya ibadah itu nggak jauh. Siyam ya, yang Rasul sabdakan di hadis Bukhari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini baru puasa tok loh. Kita kalau puasa dengan dorongan iman dan mengharap pahala, itu saja udah jadi jaminan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Lah bagaimana kalau ada orang puasa nambah lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ditambah lagi, diidafahin lagi, man qama ramadhan, barang siapa yang qiyam, dia sholat, dan orang sholat masuk nggak di dalamnya Al-Quran? Qiyam di sini man qama kata para ulama, masuk nggak di dalamnya Al-Quran? Masuk. Jangan dipahami man qama ramadhan maksudnya hanya sholatnya. Ada orang sholat nggak baca Quran? Jadi udah include di situ. Man qama ramadhana, ya, itu udah include ya sholatnya sama Qurannya. Yang semakin panjang orang baca Quran dalam sholatnya, maka apa? Malaikat dengar dia di belakang. Satu orang malaikat dengar dia di belakang. Semakin panjang dia baca, semakin panjang dia baca, malaikatnya makin dekat. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i dihasankan Imam Albani rahimahullah. Semakin dekat, makin panjang ayatnya dibaca, makin dekat malaikatnya. Hatta yadha'atahu ala fihi.
Sampai malaikat itu menempelkan bibirnya di bibir orang yang baca Quran itu, kecuali yang bau jengkol atau enggak bau musibah-musibah itulah gitu kan. Bau-bau ya. Karena malaikat, innal malaikata tata'adza mimma ta'adza minhu banu Adam. Sungguhnya malaikat merasa risih, terganggu dengan apa bau aroma yang anak Adam merasa terganggu dengannya. Ya, jadi sampai segitunya loh, orang malaikat tuh seneng banget kalau orang baca Quran. Ya, jadi man qama ramadhana. Nah, kalau terlepas dari banyaknya kritisan tentang kisah Imam Syafi'i yang beliau dalam Ramadan khatam Quran berapa? 60 kali. Itu semua di dalam qiyam, di dalam sholat. Terlepas dari kritisan yang ada. Ada sebagian ahli ilmu yang menyebut ini takharif, ini khurafat saja, ini buat-buat berlebihan, lebay. Ya. Ya. Manusia itu bisa capek loh, bisa letih, sama gitu mah. Walaupun dibantah lagi, kalau bagi orang salaf mah semangatnya udah luar biasa, jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau bisa khotam ya 60 kali semua dalam sholat misalnya. Jadi ya perdebatan lah, bantah-bantahan. Ada yang mengatakan itu nggak benar dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, yang mencintai karena Allah SWT. Ala kulli hal, udah puasa iman dan ihtisaban, itu aja udah jaminan pengampunan. Tambah lagi qoma, qiyam, tarawih, ya, salat malam, kemudian di situ ada Qur'annya, masya Allah. Karena qiyam itu ya nggak mesti orang hanya berdiri sholat. Orang baca Quran di malam hari, misalnya dia bangun dia baca Quran, itu juga qiyam nggak namanya itu? Qiyam itu namanya mencintai. Apatah lagi di malam-malam Lailatul Qadar. Rasul bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, ya saum, ya qiyam salatnya, ya tilawatul Qur'annya, ya qiyam di malam Lailatul Qadarnya, ini sudah double-double dah, jaminan-jaminan double-double semua itu. Benar-benar rontok itu dosa-dosanya orang yang puasa, kemudian dia salat malam, baca Quran, ya, apalagi di malam Lailatul Qadar 10 terakhir misalnya. Rontok bener-bener itu udah dosa. Subhanallah, mencintai.